Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari Resort Surabaya. Pada hari ini, hari Kamis 18 April 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa di surga atas segala berkat-Mu yang kami terima, di mana pada saat ini kami sungguh bersukacita, kami beroleh kebahagiaan, beroleh kesehatan. Terlebih Tuhan berikan kepada kami satu hari yang baru. Tentunya Bapa, sebelum kami beraktivitas, kami ingin terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kami. Untuk itu mampukan kami untuk mengerti dan melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Surat yang kedua dari Rasul Paulus kepada Timotius pasal 1 ayat 7. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, melihat dari apa yang dirasakan oleh Paulus, tentu saja itu bisa membuat Timotius takut. Ketika Timotius melihat bagaimana sakitnya dirasakan oleh Paulus, bagaimana penyiksaan yang dialaminya, bagaimana sulitnya kehidupannya baik dalam segi makanan minuman ataupun materi, atau barangkali penyiksaan, pengejaran yang dirasakan oleh Paulus dari tentara Rom, tentu itu juga bisa menimbulkan rasa takut bagi Timotius dalam melanjutkan pelayanan Paulus. Paulus memilih Timotius untuk melanjutkan pelayanannya, tentu tujuannya supaya Injil Tuhan, firman Tuhan supaya tersebar kemana-mana. Tetapi tujuan itu bisa saja berhenti diakibatkan oleh rasa takut yang ada dalam diri Timotius ketika dia melihat apa yang dialami oleh rekan sepelayanannya. Barangkali itu juga jika kita mengingat itu yang dirasakan oleh Paulus, di mana Paulus merasakan ketika dia melayani, dia ditinggalkan oleh orang-orang yang dia kasihi, dia ditinggalkan oleh orang-orang yang dia sayangi, orang-orang yang membantu dia dalam pelayanannya. Tetapi dia juga pada saat itu merasakan bagaimana saya akan melanjutkan pelayanan ini dengan seorang diri. Bisa saja itu dia rasakan. Tetapi dengan keadaan itu dia mengingat bahwa sesungguhnya Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan dia. Maka walaupun dia ditinggalkan oleh teman-teman sepelayanannya, ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya, dia tetap berjalan. Dia tetap berjalan dalam melanjutkan misi pelayanan ini. Dan supaya itu tidak terjadi kepada Timotius, maka dia mengirimkan surat. Dia mengirimkan surat kepada Timotius untuk mendongkrak keberanian, atau barangkali untuk memotivasi Timotius, atau barangkali untuk meneguhkan iman, menguatkan dia supaya dia jangan pernah takut di dalam pelayanan. Supaya dia tidak pernah takut di dalam pelayanan. Barangkali dia mau tunjukkan bahwa aku, Paulus, seketika sudah mau ajal, sudah mau menjemput, dia akan menjalani hukuman mati, dia sedikit pun tidak gentar, dia sedikit pun tidak takut, karena dia percaya bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan,
kepada orang-orang percaya, termasuk kepada Paulus. Tetapi yang Tuhan berikan adalah roh yang membangkitkan kekuatan dalam menghadapi segalanya, kekuatan dalam menghadapi kesulitan apapun di dalam pelayanannya. Itu tujuan daripada penulisan nats ini, Bapak Ibu saudara-saudari, supaya Timotius terdorong, termotivasi dalam melayani dengan keadaan, dengan situasi, dengan tantangan yang sudah dilalui oleh Paulus, tetapi dia mengatakan bahwa sama sekali dia tidak takut. Tentunya hal atau situasi atau keberanian yang seperti itu harusnya berdiam di dalam Timotius, yaitu dia percaya bahwa Tuhan memberikan dia roh untuk membangkitkan kekuatan, bukan ketakutan. Terus Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang menjadi pesan dari nats ini kepada kita orang percaya pada saat ini? Tetap juga nats ini mengingatkan kita untuk seperti Timotius, tidak pernah takut di dalam hidup ini. Tidak ada yang perlu kita takutkan di dalam hidup ini. Cukup saja kita takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan artinya melakukan segala kehendaknya dan menjauhi segala apa yang dia tidak inginkan atau apa yang dia larang. Tentu dari situasi-situasi yang pernah kita alami, yang pernah kita lihat, yang pernah kita dengar, seringkali orang yang mengatakan kejujuran itu dibenci, orang yang mengatakan kebenaran itu dibenci. Bisa saja itu membuat kita takut di dalam kehidupan kita. Bisa saja itu kita takut membuat kita bersaksi. Nah, nats ini mengingatkan kita, Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, tetapi Tuhan memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan. Juga Tuhan memberikan kepada kita kasih dan juga ketertiban. Bapak Ibu saudara-saudari, selain daripada hal itu, tentu ada juga banyak juga yang kita takutkan di dalam kehidupan ini. Di dalam kehidupan kita ini, kita mungkin juga takut suatu ketika kita sakit. Kita juga mungkin takut bagaimana masa depan dari anak-anak, cucu-cucu, atau barangkali masa depan kita ke depan. Secara kita tahu bahwa kemajuan zaman semakin pesat. Jika kita melihat persaingan pekerjaan yang semakin sulit karena kemajuan zaman modern ini sudah bisa menciptakan robot-robot pekerja, atau barangkali Bapak Ibu saudara-saudari di luar daripada nalar berpikir kita sudah bisa dunia ini berikan kepada kita. Bisa saja situasi itu membuat kita takut. Bapak Ibu saudara-saudari, nats ini mengingatkan kita untuk tidak pernah goyah, untuk tidak pernah takut di dalam menjalani kehidupan ini. Sebab Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang menyelamatkan kita, maka Tuhan memberikan kepada kita roh untuk membangkitkan kekuatan. Tuhan memberikan kita kasih. Artinya ketika kita memiliki kasih, Bapak Ibu saudara-saudari, mungkin saja dengan kasih itu akan banyak orang yang peduli kepada kita, akan banyak kekuatan yang menopang, mendorong kita, akan banyak juga akan kasih balasan yang kita terima. Apalagi juga dibarengi dengan ketertiban. Artinya Bapak Ibu saudara-saudari, ketertiban ini bagaimana kita mau melakukan yang seharusnya menjadi bagian kita, yang mau tunduk melakukan segala pekerjaan kita, yang mau tunduk kepada aturan-aturan, yang mau tunduk kepada apa yang ditetapkan untuk kita laksanakan, untuk kita hindari di dalam hidup ini. Apalagi ketika itu dibarengi, maka kesempurnaan kekuatan Tuhan berikan kepada kita. Kadang harus kita akui Bapak Ibu saudara-saudari, yang mendatangkan ketakutan bagi diri kita adalah ketika kita tidak memiliki kasih, atau ketika kita tidak memiliki ketertiban. Itu harus kita akui. Seringkali diri kita sendiri yang mendatangkan ketakutan. Dan ketakutan itu sudah disaksikan melalui nats ini tidak berasal dari Tuhan. Jangan kita sesekali mengatakan
bahwa ketakutan itu berasal dari Tuhan, tidak. Tetapi ketakutan itu berasal dari diri kita sendiri, akibat dari perlakuan kita sendiri, akibat dari kelalaian kita sendiri, tidak mau bersandar kepada Tuhan, tidak mau berserah kepada Tuhan, tidak mau mengikuti apa kata-katanya di dalam Alkitab, di dalam firman-Nya. Dan tentu kita berjalan dengan sesuai keinginan kita, kebolehan kita, kekuatan kita, semau-mau kita sendiri. Dan itu justru yang mendatangkan ketakutan kepada kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, nats ini mengajak kita untuk terus semangat melakukan pelayanan, terus semangat berbuat baik, terus semangat berkata jujur, terus semangat memberikan yang terbaik kepada orang lain, memberikan yang terbaik di dalam hidup kita ini. Jangan pernah takut untuk berbuat baik, sebab Tuhan memberikan roh, membangkitkan kekuatan kepada kita. Jangan pernah mau lemah, karena Tuhan ada di pihak kita. Tuhan akan memberkati, menemani, bahkan mengiring setiap langkah kita dalam melakukan hal-hal yang baik di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Semoga kita dimampukan untuk berbuat baik. Semoga kita dimampukan juga untuk tidak pernah takut dalam hal-hal yang baik, terlebih dalam melayani Tuhan di dalam hidup kita ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami pada saat ini. Kami tidak akan merasa takut lagi, tetapi kami akan merasa kuat. Apapun cobaan, apapun rintangan kesulitan yang akan kami hadapi, kami percaya bahwa Tuhan telah memberikan kepada kami roh yang membangkitkan kekuatan, memberikan kasih dan juga ketertiban. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, mampukan kami untuk menghidupinya dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.